Halo semuanya, dan selamat siang, khususnya kepada Ibu Suci selaku dosen pengampu mata kuliah hubungan media. Perkenalkan, nama saya Andionadi dengan NIM E110 121 1016. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian dengan semester hubungan media, yaitu membahas satu artikel ilmiah mengenai hubungan media. Artikel ilmiah yang saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu Teman Tapi Mesra Humas dan Wartawan, Studi Kasus Strategi Hubungan Media di Bidang Humas dan Protokoler Universitas Ahmad Dahlan. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Najib Faryanto, yaitu seorang dosen prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di dalam artikel ilmiah ini terdapat 4 rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut adalah yang pertama, bagaimana hubungan antara hubungan masyarakat atau humas dengan wartawan. Yang kedua, apakah di setiap fakultas di kampus Universitas Ahmad Dahlan memiliki humas di struktur organisasinya. Yang ketiga, apa kegiatan hubungan media yang dilakukan oleh masing-masing humas di setiap fakultas di Universitas Ahmad Dahlan. Yang keempat, yang terakhir, mengapa pemantauan berita antara media dengan humas di setiap fakultas Universitas Ahmad Dahlan perlu untuk dilakukan? Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka kita akan menjawabnya di tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah karena humas membutuhkan wartawan untuk mengkomunikasikan informasi kepada publiknya demi terwujudnya tujuan organisasi. Dan wartawan juga membutuhkan humas untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi publik. Hubungan inilah yang dinamakan dengan hubungan media atau media relation. Tujuan penelitian yang kedua, tentu saja Universitas Ahmad Dahlan memiliki struktur humas di setiap organisasinya di setiap fakultas. Fungsi humas di setiap fakultas adalah untuk membantu kegiatan kehumasan yang ada di universitas dan membantu meringankan tugas dari universitas itu sendiri. Yang ketiga, ada beberapa kegiatan hubungan media yang dilakukan oleh setiap humas di Fakultas Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Beberapa di antaranya ada sebagai berikut. Yang pertama ada press release. Press release ini dibuat oleh Humas Universitas Ahmad Dahlan untuk diberikan kepada wartawan ketika akan mengadakan suatu kegiatan ataupun akan mensosialisasikan suatu kebijakan. Yang kedua ada jumpa pers. Jumpa pers dilakukan apabila pematerinya adalah jajaran Rektorat Universitas Ahmad Dahlan. Kegiatan ini berfungsi sebagai penyambung jalur komunikasi antara rektorat dengan wartawan. Yang ketiga ada press gathering. Press gathering ini adalah meningkatkan tali silaturahmi antara humas Universitas Ahmad Dahlan dengan wartawan ataupun antara wartawan, serta pemberian penghargaan bagi wartawan yang aktif meliputi Universitas Ahmad Dahlan. Yang keempat ada kerjasama dengan media. Kerjasama dengan media dalam rangka publikasi artikel dosen dan publikasi saat wisuda berlangsung. Yang terakhir ada yang kelima yaitu forum wartawan Universitas Ahmad Dahlan. Forum ini adalah wadah bagi para wartawan yang posting di bagian pendidikan dan sering meliputi kegiatan di Universitas Ahmad Dahlan. Yang keempat, dari tujuan penelitian ini adalah mengapa pemantauan berita penting? Pemantauan berita antara media dengan humas di setiap fakultas di Universitas Ahmad Dahlan perlu dilakukan. Karena dengan analisis pemantauan berita, humas Universitas Ahmad Dahlan mampu berkomunikasi dengan pimpinan tentang apa yang harus dievaluasi di kemudian hari. Dengan melakukan pemantauan berita, humas Universitas Ahmad Dahlan akan mengetahui opini publik tentang organisasi dan benar tidaknya opini yang beredar di sana. Selain itu, humas Universitas Ahmad Dahlan juga mampu mengevaluasi apakah publikasi yang disampaikan dari pihak Universitas Ahmad Dahlan sudah
dikomunikasikan dengan baik atau tidak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari isi artikel ini. Universitas Ahmad Dahlan atau UAD sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang terus berkembang pesat dalam mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dan juga aktif melakukan kegiatan atau berbagai macam kegiatan komunikasi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah hubungan media yang dilaksanakan oleh bidang hubungan masyarakat atau humas dan protokoler yang dibagi menjadi dua, yaitu urusan humas dan reportase dan urusan protokoler. Sesuai dengan peraturan rektor UAD nomor 3 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja unit-unit kerja UAD, pada pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa tugas pokok bidang humas dan protokoler adalah menjadi penghubung dengan pihak luar universitas, atau bahasa lainnya adalah juru bicara universitas, dan membuat press release. Selain itu, pada pasal 12 ayat 1 juga disebutkan bahwa tugas pokok urusan humas dan reportase adalah menjalin hubungan kerja dengan berbagai media internal dan eksternal untuk membangun citra yang positif. Berpijak dari penulisan dokumen di atas, dapat kita lihat bahwa kegiatan hubungan media yang dilaksanakan oleh bidang humas dan protokoler Universitas Ahmad Dahlan adalah memiliki tujuan untuk meningkatkan citra organisasi. Hal ini pun didukung dengan temuan dokumen lain pada pasal 10 di ayat 2, 3, 5, dan 6 yang intinya menyatakan bahwa tugas pokok dari bidang humas dan protokoler adalah untuk mengelola dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan peningkatan citra organisasi. Dari penjelasan singkat mengenai fakta yang ada di lapangan dan penjelasan pakar mengenai hubungan media, bidang humas dan protokoler UAD bertugas menjalin sebuah hubungan yang berkesinambungan, walaupun sebenarnya kedua belah pihak, baik humas UAD ataupun wartawan, memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Inilah yang dinamakan dengan hubungan teman tapi mesra antara humas Universitas Ahmad Dahlan UAD dengan para wartawan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hubungan media sebenarnya? Oke, hubungan media itu adalah usaha untuk mencari publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi yang bersangkutan. Definisi hubungan media dapat diartikan juga sebagai hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan dari suatu organisasi. Dalam membangun hubungan media yang baik, hubungan masyarakat atau humas harus mengenal dan memiliki prinsip-prinsip dalam membangun hubungan dengan media, yaitu sebagai berikut. Mutlak adalah kejujuran dan keterus-terangan, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pers, menjaga perilaku ketika berhadapan atau bertemuan dengan media, tidak menutup saluran informasi. Hal ini dapat menyebabkan pers mencari pihak lain yang sifatnya tidak resmi. Akhirnya, berita tersebut tidak dapat dikontrol lagi oleh public relation atau humas suatu organisasi. Jangan memanjiri media dengan berbagai publisitas yang tidak jelas tujuannya atau sasarannya. Yang terakhir adalah selalu memperbarui setiap daftar identitas reporter agar terciptanya hubungan baik dengan media atau good media relationship. Lalu, bagaimana hubungan yang dilakukan antara humas UAD dengan media? Humas UAD di bawah kepemimpinan Dewi tergolong masih baru, yang secara struktural langsung di bawah
Kepala Kantor Rektorat dan melanjutkan tugas humas sebelumnya yang secara struktural masih berada di bawah kendali Biro Akademik dan Admisi atau BAA. Humas UAD membentuk humas di setiap fakultasnya untuk membantu kegiatan kehumasan yang ada di universitas. Pembentukan humas setiap fakultas bukanlah tanpa kendala. Kendalanya diantaranya adalah tidak semua humas yang ada di fakultas paham betul akan peran dan fungsi humas. Maka daripada itu, dibuatlah panduan operasional atau SOP atau dan juga instruksi kerja untuk humas di setiap fakultas. Dapat dipahami bahwa humas di Universitas Ahmad Dahlan bersifat terdesentralisasi, atau dengan kata lain, humas universitas menggunakan humas yang ada di setiap fakultas untuk mengkoordinir kegiatan kehumasan yang ada di fakultas masing-masing agar beban dari humas universitas tidak terlalu berat, namun tetap dalam garis instruktif antara humas universitas dengan humas fakultas. Yang terakhir, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari isi artikel ini. Adapun kesimpulannya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Humas Universitas Ahmad Dahlan di bawah kepemimpinan Dewi tergolong masih baru, yang secara struktural langsung di bawah Kepala Kantor Rektorat dan melanjutkan tugas humas sebelumnya yang secara struktural masih berada di bawah kendali Biro Akademik dan Admisi atau BAA. Yang kedua, Humas Universitas Ahmad Dahlan membentuk humas di setiap fakultas untuk membantu kegiatan kehumasan yang ada di universitas. Yang ketiga, strategi humas hubungan media di Humas UAD yang pertama adalah dengan membuat press release untuk diberikan kepada wartawan ketika akan mengadakan suatu kegiatan ataupun akan mensosialisasikan suatu kebijakan. Yang keempat, strategi hubungan media di Humas UAD yang kedua adalah jumpa pers. Jumpa pers ini atau yang biasa disebut press conference di Universitas UAD biasanya dilakukan apabila pematerinya ada jajaran rektorat dari Universitas Ahmad Dahlan. Yang kelima, strategi hubungan media di Humas UAD yang ketiga adalah kerjasama dalam publikasi artikel dosen di media massa dan publikasi saat wisuda berlangsung. Yang keenam, strategi hubungan media di Humas UAD yang keempat adalah membentuk forum Humas Universitas Ahmad Dahlan, di mana forum tersebut adalah wadah bagi para wartawan yang posting di pendidikan dan sering meliputi kegiatan di Universitas Ahmad Dahlan. Yang ketujuh, cara dan Humas UAD untuk mengevaluasi kegiatan hubungan media adalah dengan memantau berita, lalu kemudian melakukan pengklipingan media atau berita. Pemantauan berita adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memantau pemberitaan wartawan yang melakukan peliputan di dunia pendidikan, khususnya peliputan mengenai Universitas Ahmad Dahlan. Sampai sejauh ini, Humas Universitas Ahmad Dahlan belum melakukan sebuah evaluasi yang lebih mendalam mengenai dampak dari aktivitas berbagai macam kegiatan hubungan media yang telah dilakukan oleh humas di setiap fakultas. Demikianlah penjelasan singkat saya dan kesimpulan akan artikel ilmiah UTS atau ujian tengah semester hubungan media pada kali ini. Dengan artikel yang berjudulkan Teman Tapi Mesra Humas dan Wartawan, Studi Kasus Strategi Hubungan Media di Bidang Humas dan Protokol Universitas Ahmad Dahlan. Apabila ada salah perkataan dan pengucapan kalimat pada video ini yang dilakukan oleh saya dengan sengaja atau tanpa sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Andre Nadi, pamit undur diri dan terima kasih yang sebesar-besarnya.